Hey yo. Jadi kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian. Nah nih, hard part, extreme, and razor fade. Oke teman-teman, simak ya sampai habis. Oke? Halo, gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gua doakan baik-baik aja di sana. Yes, gue sangat semangat sekali kali ini karena gue pengen menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motongin extreme side part and razor fade. Extreme. Kalau bicara tentang extreme pasti X itu di luar ya. Artinya model rambut kali ini adalah tidak seperti biasanya. Artinya ada bagian-bagian yang dipaksakan supaya dapat sesuatu yang diinginkan. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Oke, jadi kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motongnya. Oke, jadi langsung aja ke tahap pertama tadi. Gue kurangin sedikit rambut bagian atas dengan cara blending scissor. Udah bener belum ya? Ya pokoknya kayak gitu ya. Jadi gue ambil bagian ujungnya aja dan kali ini gue keringkan. Kenapa harus gue keringkan? Karena supaya gue tahu kayak gimana sih karakter rambutnya. Nah kayak gitu ya, pasti kalian paham lah. Lanjut ke tahap berikutnya teman-teman. Nah tahap kali ini gue buat yang namanya baseline atau garis dasar ya teman-teman. Jadi garis dasar ini adalah di mana tempat atau area gue akan membuat fade di bagian samping dan belakang. Dan kali ini gue pakai guard nomor 2 teman-teman. Oke, jadi kalian bisa perhatikan garis yang tercipta. Garisnya itu di bagian atas ya, di antara rambut bagian atas dan bawah. Nah itulah yang gue sebut garis dasar atau baseline. Nah baseline ini adalah area dimana nanti gue akan buat fade atau gradasi. Nah sedangkan fade-nya adalah yang gue buat razor fade teman-teman. Oke, lanjut setelah baseline atau garis dasar, sekarang gue buat yang namanya guideline. Ingat, bukan guard atau tapi guide, artinya pandu. Jadi garis ini adalah garis pandu, dimana sebagai panduan gua untuk membuat gradasi teman-teman. Oke, setelah guideline, lanjut ke middle line atau garis tengah. Nah garis tengah ini gua pakai guard nomor 1. Jadi gua buat garis dulu, lalu gua hilangkan. Jadi prinsipnya kayak gitu ya. Fade-nya gua buat garis dulu, ada 3 garis di situ. Baseline, guideline, dan middle line. Garis dasar, garis pandu, dan garis tengah. Setelah garis itu tercipta, gue tinggal menghilangkannya. Nah jadi kayak gitu prinsip fade gue atau rumus fade gue teman-teman. Jadi gue buat garis dulu, lalu gue hilangkan. Nah sekarang ngomongin lever. Jadi waktu gue buat garis pakai lever close. Tuasnya itu tutup, tuasnya itu naik. Jadi lever itu tuas ya teman-teman. Jadi gue buat garis pakai lever close, lalu menghilangkannya dengan lever open atau turun teman-teman. Oke, kayak gitu. Jadi tadi buat garisnya pakai 0 close, berarti ngilanginnya 0 open, kayak gitu ya rumusnya ya. Nah jadi setelah itu kali ini gue pakai guard nomor 1 teman-teman. Sorry nomor setengah. Jadi guard nomor setengah ini gue gunakan untuk semacam cross check kayak gitulah ya. Jadi kalau ada yang kurang gue gosok lagi pakai guard nomor setengah. Lalu selanjutnya gue buat transisi di antara skin atau nanti bawahnya gue razor dan zero atau no guard.
Sebenarnya kalian paham gak sih dengan bahasa? Pokoknya kalau kalian gak paham, tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Dan gue ucapkan terima kasih buat kalian yang baru gabung, terutama yang baru gabung di channel gue atau video ini. Thank you udah nonton sampai di sini. Dan seperti biasa, gue nggak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol apa? Tombol like dan subscribe. Oke? Ya kayak gitu ya. Dan terutama yang udah subscribe juga, thank you kalian udah menyimak video ini. Kayak gitu teman-teman, tahap-tahapnya. Pokoknya fade-nya gue buat garis lalu menghilangkannya. Jadi kayak gitu prinsip dasarnya ya. Dan kali ini gue menghabiskan bagian bawah dengan straight razor atau shaving teman-teman. Kayak gitu, kalian bisa perhatikan bagaimana gue shaving. Yang perlu diperhatikan adalah tangan kiri. Gue nggak kidal ya, jadi tangan kiri, jempol kiri menarik untuk merentangkan kulit. Nah, supaya lebih kencang kulitnya, lalu gue gosok straight razornya. Dan yang perlu diperhatikan adalah kemiringannya, supaya tidak tercipta garis baru teman-teman. Karena kalau tercipta garis baru akan lebih sulit menghilangkannya. Nah jadi kayak gitu. Dan kali ini gue buat hard part. Nah kenapa gue sebut modelnya ekstrim? Karena gue paksakan supaya bisa sisir ke samping teman-teman. Dan garisnya pun gue buat sedikit ke dalam. Makanya gue sebut ini ekstrim. Artinya gue tidak tetap mengikuti alurnya, tapi ada yang gue paksakan. Makanya gue sebut ekstrim. Pasti ada yang pertanyaan dari kalian, wah itu mah 2 minggu lagi pasti numbuh dan jigrak. Yes, tepat, benar sekali. 2 minggu kemudian akan jigrak di bagian tengahnya. Tapi tenang teman-teman, ini udah gue diskusikan dengan klien gue. Dan ini bukan pertama kali dia motong kayak gini. Artinya memang dia sudah biasa dan selera dia kayak gini. Dan kebutuhan dia kayak gini. Jadi udah gue jelaskan, oh bang, kalau kita buat pakaian kayak gini, nanti jadinya akan kayak gini loh. Nah jadi kayak gitu gua cara menyampaikannya. Tapi dia fine, oke aja. Dan dia suka dengan model ini. Ya mau kayak gimana lagi, selera dan kebutuhan customer adalah yang utama. Tapi saran dari kita itu ya pertimbangan dari customer, mau ikutin saran kita atau enggak. Pokoknya kita dahulukan selera dan kebutuhan dia dulu. Bener gak sih? Nah itu pendapat gue ya. Jadi gue dahulukan seleranya dulu atau kebutuhan dia dulu, baru gue kasih referensi atau rekomendasi. Ya kayak kita jualan makanan aja lah ya. Lo bayangkan kita jualan makanan, kira-kira kita akan mengikuti selera kita atau mengikuti selera customer kita? Ya itu pilihannya ya. Dan itu pendapat masing-masing. Kalau gue, ya gue dahulukan selera customer gue, baru gue kasih edukasi dan oh kayak gini loh, atau pandangannya. Oke. Kebanyakan ngebacot nih kayaknya gue ya. Dan sepertinya sudah selesai. Dan thank you. Gue Dedi pakai Y, bukan pakai I, mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang stay di video ini. Atas berkat dukungan kalian, ya gue akan lebih semangat lagi membuat video-video tentang apa yang gue kerjakan. Artinya di sini bukan berniat untuk mengajari ya teman-teman. Di sini gue hanya membagikan pengalaman gue atau kegiatan gue sehari-hari ya. Kegiatan gue sehari-hari ya nyukur. Nah dan itu gue rekam, gue edit, dan gue bagikan kepada kalian. Nah kalau memang ada yang kurang dan salah-salah, silahkan kalian beri kritik dan saran buat gue supaya menjadi bahan pembelajaran buat gue teman-teman. Oke? Kayak gitu. Nah dan ini ke proses finishing. Gue tinggal styling, gue aplikasikan hair powder dan sedikit clay. Dan karena potongannya sudah pendek dan nggak perlu ribet-ribet waktu stylingnya, pokoknya model kali ini gue kasih nama Extreme Set Part Razor Fade lah ya. Jadi gue kasih judul kayak gitu ya. Dan ya kayak gitu stylingnya. Kayaknya nggak perlu ribet-ribet karena sudah pendek. Dan gue sudah manipulasi panjangnya supaya lebih mudah untuk
stylingnya, dan tetap gue mengikuti alur naturalnya atau user-usernya teman-teman. Dan bam, kayak gini. Yes, sampai di sini saja perjumpaan kita. Sampai bertemu di video-video gue selanjutnya. Gue Dedi, pakai Y bukan pakai I. Pamit. Oke, dan thank you. Bye.